Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang baik dan budiman, video ini sengaja saya buat untuk membagikan aplikasi yang telah saya buat dengan bantuan AI, yaitu AI Gemini. AI miliknya Google, dan kebetulan ada dua aplikasi yang insya Allah berhasil saya buat, yaitu yang pertama ada generator perangkat ajar, yang kedua adalah aplikasi administrasi ujian. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya sedikit mengulang untuk aplikasi perangkat ajar, di mana kita memulainya dari aplikasi perangkat ajar. Untuk aplikasi AI perangkat ajar, Bapak Ibu nanti akan menghasilkan prota, promes, ATP, RPE, dan dokumen lain Bapak Ibu termasuk modul ajar. Yang diinput adalah yang pertama jumlah JP. Jumlah JP itu jumlah JP per minggu Bapak Ibu. Bisa dilihat untuk di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 dengan JP sama dengan total JP per tahun dibagi 36. 36 adalah asumsi jumlah pekan efektif per tahun dengan total JP per tahun adalah gabungan antara intrakurikuler dengan kokurikuler. Untuk melihat berapa JP per minggu, Bapak Ibu bisa membuka Permendikdasmen nomor 13 nomor tahun 2025. Langsung saja ke halaman 35. Kelas 10 itu fase E Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini ini kita contohkan untuk menghitung JP per minggu Bapak Ibu. Jadi misalkan mapel sejarah di sini tertulis 72 JP per tahun. Jadi kita tulis 72 dibagi 36 sama dengan 2. Jadi sejarah ini JP per minggunya adalah 2 JP. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk capaian pembelajaran, kita bisa buka di dokumen keputusan Kepala BSKAP nomor 046 tahun 2025. Ini adalah capaian pembelajaran pada dokumen BSKAP 046. Pada akhir fase E, murid dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Ini contoh mapel dari sejarah Bapak Ibu. Ada 2 CP di sini, CP1 dan CP2. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Kemudian untuk jumlah TP per CP, ini adalah tugas Bapak Ibu untuk menentukan kira-kira CP itu bisa diturunkan berapa TP Bapak Ibu. Saya contohkan sebagai berikut. Jadi jumlah TP itu tujuan pembelajaran. Jadi setiap satu CP, satu capaian pembelajaran itu bisa kita turunkan menjadi beberapa TP. Untuk mudahnya atau cara mudahnya Bapak Ibu bisa yang pertama cari kata kerja, yang kedua potong teks berdasarkan tanda koma. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, ini contoh mapel sejarah fase E. CP yang nomor 1 itu pemahaman konsep. Jadi pemahaman konsep ini kita namakan dengan elemen. Untuk isinya, memahami konsep dasar ilmu sejarah. Ini bisa kita jadikan satu TP Bapak Ibu atau satu bab, atau bisa kita langsung saja gabungkan dengan kata selanjutnya itu sah-sah saja, tidak ada aturan yang mengikat. Yang penting pada akhir fase E ini murid memiliki kemampuan sebagai berikut. Ini contohnya untuk CP yang nomor 1 kita jadikan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk CP nomor 1 dari mapel sejarah fase E, kita bisa menentukan dari 1 CP itu menjadi 5 TP. Atau dari satu capaian pembelajaran ini bisa kita bagi menjadi 5 tujuan pembelajaran. Kita langsung saja ke aplikasinya Bapak Ibu. Untuk masuk ke aplikasinya Bapak Ibu bisa langsung ke website smknu darussalam.sch.id/ai. Maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini websitenya SMKNU Darussalam. Untuk alamatnya smknu-darussalam.sch.id/ai. Di sini ada 2 aplikasi, tapi untuk kali ini kita akan fokus ke generator AI perangkat ajar. Langsung saja Bapak Ibu klik untuk aplikasi ini, maka akan berpindah ke tab baru. Pastikan Bapak Ibu login menggunakan akun Google masing-masing Bapak Ibu. Kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu jangan khawatir, klik saja lanjutkan. Tidak masalah. Di sini akan muncul halaman awal aplikasi, Bapak Ibu tinggal mulai menyusun. Di halaman awal, Bapak Ibu mengisi identitas, nama guru, mata pelajaran. Kita contohkan, misalkan namanya
guru sejarah. Jangan lupa gelarnya Bapak Ibu, mata pelajaran sejarah. Untuk konsentrasi keahlian ini Bapak Ibu bisa isi manual atau memilih salah satu. Kalau Bapak Ibu milih semua konsentrasi, ini artinya 3 ini ya, ini 3 jurusan yang ada di SMKN Darussalam. Isi manual saja Bapak Ibu. Ini kita hapus TJKT, AKL, dan TKRO. Untuk kelasnya fase E, untuk JP per minggu, tadi kita sudah hitung bahwa JP per minggu dari mapel sejarah itu adalah 2. Untuk tanggalnya bisa menyesuaikan, biasanya dimulai dari awal pembelajaran Bapak Ibu, dilanjutkan dengan struktur capaian dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bisa menginput jumlah capaian pembelajaran. Ini bisa dilihat di dokumen PSKAP nomor 046 tadi Bapak Ibu. Kita lihat di sejarah, ini punya berapa CP? Ada 1, ada 2. Kita tuliskan 2. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk membagi 2 CP itu ke dalam TP. CP1 kita sudah hitung menjadi 5. Kemudian untuk CP2 ini misalkan cari komanya 1, kemudian ini bisa kita gabung 2, 3. Ini bebas Bapak Ibu bisa menentukan sendiri, asalkan sudah sesuai dengan CP-nya masing-masing. Di sini kita dapat 3 TP untuk CP yang nomor 2. Kemudian kalau sudah, silahkan lanjut ke RPE. RPE ini isinya sudah saya isi dengan kalender pendidikan SMKN Darussalam. Jika Bapak Ibu mau mengedit, silahkan sesuaikan sendiri dengan RPE-nya masing-masing. Cara ngeditnya adalah tinggal diklik pada bagian keterangan. Bapak Ibu bisa mengubah misalkan MPLS ini pekan kedua, ketiga, dan seterusnya, atau di semester genap juga bisa diubah. Kalau sudah fix, Bapak Ibu tinggal klik hitung alokasi waktu dan distribusi TP. Kemudian akan muncul di paling bawah yaitu perhitungan selesai. Kita lanjut membuat ATP Bapak Ibu. Di sini karena tadi kita input CP-nya 2, maka akan muncul 2 isian. CP1 dan CP2. Ada elemen, ada isi capaian pembelajaran. Kita copy paste aja Bapak Ibu. Elemen yang pertama, kemudian elemen yang kedua. Untuk CP yang pertama, ketika sudah diisi Bapak Ibu, silahkan klik buat draft ATP dengan AI. Proses ini tidak lama Bapak Ibu, hanya memakan tidak sampai 1 menit. Tergantung kecepatan internetnya, ini sudah muncul. Di langkah ketiga, Bapak Ibu akan ditunjukkan hasil dari turunan atau pemecahan dari CP tadi yang dibuat oleh AI. Ini otomatis Bapak Ibu. Jadi di sini ada TP1, TP2, TP3 dan seterusnya. TP1.1 itu artinya TP dari CP nomor 1 dan TP nomor 1. Begitu pula seterusnya. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih praktek pedagogisnya. Kalau tidak dipilih juga boleh, karena ini sudah rekomendasi dari AI-nya sendiri. Jika dirasa ini tidak perlu diubah atau praktik pedagogisnya tidak perlu diubah juga, Bapak Ibu bisa klik finalisasi dan buat dokumen, maka akan muncul penyusunan selesai. Di sini ada RPE, alokasi waktu, prota promes, dan ATP. Untuk lanjut ke modul ajar, Bapak Ibu silahkan download dulu satu persatu. Untuk RPE otomatis terdownload alokasi waktu, prota promes. Untuk RPE Bapak Ibu sudah hampir sesuai ya, atau mungkin sama dengan format dari Waka Kurikulum. Seperti ini, nama sekolah, nama guru, konsentrasi keahlian, jumlah JP, dan tanda tangan guru mapel. Dan ini tadi salah input bulan ya. Tinggal edit Bapak Ibu, ini Microsoft Word bisa diedit. Kemudian untuk alokasi waktu di sini ini adalah ini sebenarnya tidak ada Bapak Ibu, cuma ini saya menambahkan sendiri, yaitu membagi
TP ke dalam pertemuan. Jadi misalkan TP nomor 1 ada 10 JP, ini berapa pertemuan? Pertemuan ke-1 sampai ke-5. Jadi satu semester itu ada 18 semester ganjil dan 18 semester genap. Artinya sampai ke pertemuan ke-36 Bapak Ibu sudah selesai untuk mengajarkan dari keseluruhan pelajaran Bapak Ibu di fase E. Kemudian untuk Prota Promes tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk Prota di sini dibaginya per JP. Jadi di sini kita lihat bahwa JP nomor 1 itu tidak selesai di semester ganjil Bapak Ibu. Dia dimasukkan ke TP yang genap, dan untuk JP yang nomor 2 dia pasti di JP yang semester genap. Ini sudah dibagi secara adil oleh AI, yaitu 36 JP, 36 JP, artinya ganjil itu 36 JP, genap 36 JP. Untuk Promes ganjil Bapak Ibu di sini muncul tujuan pembelajarannya dan ada bulan dan ini pekannya Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat untuk pekan 1 keterangannya adalah MPLS, Agustus pekan 3 kegiatan Agustus dan seterusnya Bapak Ibu. Kita lihat Promes genap juga sama. Ini TP-nya sudah ada di sini dan keterangannya juga bisa disesuaikan dengan kalender pendidikan dari Bapak Ibu masing-masing. Untuk ATP Bapak Ibu, kita lihat ATP formatnya seperti ini. Ini insya Allah sudah dikoreksi oleh pengawas dari sekolah lain juga Bapak Ibu. Di sini muncul elemen capaian pembelajaran, TP, materi, praktik pedagogis, asesmen, alokasi waktu, dan dimensi profil lulusan. Ini sudah lengkap Bapak Ibu sampai di terakhir, dan ada tambahan yaitu alur pembelajaran. Ini pendidik dalam mengurutkan ini menggunakan metode prosedural, yaitu mengajarkan tahapannya secara berurutan. Ini cuma gambaran Bapak Ibu. Awal fase itu TP1, TPA1, A2 dan seterusnya sampai akhir fase. Untuk modul ajar Bapak Ibu, karena ini AI, Bapak Ibu tinggal klik saja dan Bapak Ibu sudah bisa membuat modul ajar di setiap TP-nya. Tinggal klik saja, kita tunggu. Untuk menyusun modul ini waktunya agak lama Bapak Ibu karena yang dibuat itu banyak. Kita coba untuk download hasilnya apakah sesuai. Untuk formatnya memang kadang bagus, kadang juga tidak bagus atau masih kurang. Tapi ini sudah cukup untuk dokumen Bapak Ibu. Ini terpotong. Kita lihat struktur modul ajarnya. Dari awal identitas, jumlah pertemuan, alokasi waktu, kemudian elemen TP-nya dan identifikasi, profil kelulusan, desain pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk lampirannya Bapak Ibu bisa lihat ada rubrik asesmen awal, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ada rubrik penilaian sikap, ada LKPD-nya juga meskipun masih kurang. Bahan bacaan juga ada, rubrik penilaian LKPD, glosarium sampai daftar pustaka. Seperti ini Bapak Ibu untuk hasilnya. Jadi untuk aplikasi ini bisa membuat RPE, alokasi waktu, Prota Promes, ATP, dan modul ajar. Oke Bapak Ibu, silahkan mencoba sendiri dengan cara tadi mengakses link yaitu smknudarussalam.sch.id/ai. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasannya ini adalah alat yang kita gunakan untuk membantu kita untuk menyusun perangkat ajar. Jadi apapun hasilnya Bapak Ibu harus